Mataram diserbu company. Ganti cerita tetapi masih dalam alur yang sama. Ki Mangunoneng, abdi dari Pangeran Purbaya yang dahulu pernah minta pamit pergi ke Pati untuk menghibun bala di sana. Pada waktu itu sudah berhasil mengumpulkan bala yang besar, bahkan telah berhasil merebut Pati. Tetapi sayang, setelah itu dia lupa dengan gustinya Pangeran Purbaya, sebab dia sudah memperhitungkan kejadian-kejadian yang akan timbul kemudian. Ki Mangunoneng lalu menyatakan takluk kepada Ki Patih Cakrajaya dan company. Pernyataan takluknya sudah diterima dan ditetapkan menjadi bupati di Pati. Diceritakan lebih lanjut situasi di Keraton Kartasura. Pangeran Arya Mataram lolos dari negara Kartasura, berniat menjadi raja di Pati. Perjalanannya sudah sampai di Grobogan. Bupati di sana takluk begitu saja. Pangeran Arya Mataram lalu menghimpun barisan di situ serta menaklukkan daerah di sekitarnya. Pada waktu itu, di tanah mancanegari keadaannya begitu kacau. Mereka saling berperang, saling menguasai, sebab sudah tidak ada satu sesembahan yang harus dianut. Ada yang ikut panembahan Eru Cakra, ada yang takluk kepada company di Surabaya, ada yang ikut Arya Mataram, bahkan ada yang ingin ikut Pangeran Purbaya. Lalu ada utusan dari Kartasura menyampaikan surat kepada komisaris di Semarang. Isi surat memanggil Tuan Amral beserta para serdadunya agar menyerbu ke Mataram. Keduanya, Tuan Komisaris diminta untuk menahan Ki Patih Cakrajaya. Dasarnya dituduh bersekongkol dengan Pangeran Purbaya dan Pangeran Blitar. Tuan Komisaris setelah membaca surat itu sangat heran. Ki Patih Cakrajaya lalu ditahan, dimasukkan ke penjara. Tuan Amral lalu mengunjunginya ke tempat tahanan di mana Ki Patih ditahan. Setelah bertemu, Tuan Amral memeluk Ki Patih, saling berlinang air mata sebab begitu besar kasih sayang mereka satu sama lain. Ketika di Surabaya, siang malam mereka tidak pernah berpisah apabila jika di dalam peperangan. Tuan Amral perlahan berkata, "Saudara, jangan cemas hatimu, sebab saudara betul-betul besar tanggung jawabmu menjaga negara. Pasti Tuhan Allah akan mengganjar keselamatan, karena saudara memang tidak punya dosa kepada Sang Prabu. Berhubung saya tahu betul sikap saudara terhadap company dan Sang Prabu beserta para bawahannya, kelak jika saya sudah bertemu dengan Sang Nata, akan saya jelaskan baik buruk saudara kepada Sang Prabu. Pokoknya saya tanggung jawab, jangan khawatir." Ki Patih menjawab, "Tuan, besar terima kasih saya kepada Tuan atas kasih sayang Tuan padaku. Tuan sebaiknya jangan cepat-cepat menyampaikan unjuk atur kepada Sang Prabu, sebab bisa saja dapat membangkitkan kemarahan kembali dari Sang Prabu. Bahkan saya dapat dituduh meminta bantuan kepada Tuan. Jadi dikatakan takut mati. Kurang percaya saya kepada Allah dan kepada Sang Prabu." Tuan Amral berbicara lagi, "Ya saudara, segala situasi dan kondisi akan saya perhitungkan. Langkah mana yang harus saya tempuh. Hanya permintaan saya
saudara jangan terlalu sedih. Tuan Amral keluar dari tempat tahanan, lalu bersiap-siap. Setelah siaga, segala-galanya lalu berangkat memimpin serdadu kompeni, bermacam-macam jenisnya, disambut oleh Ki Adipati Mangkupraja di Banyudana, lalu diiringkan untuk bertemu dengan Sang Prabu. Sudah ditempatkan dan dijamu sebagai layaknya menyambut orang terhormat. Sang Nata sangat menyanjung-nyanjung Tuan Amral. Sementara itu di Mataram, Panembahan Purbaya utusan ke Sukawati memohon kepada kakandanya Panembahan Eru Cakra agar bersatu dengan dirinya dan adiknya di Mataram. Tetapi jawabannya sangat menyakitkan, sebab merasa dirinya sudah kuat, tidak perlu siapa-siapa lagi. Meskipun demikian, permohonan agar bergabung tetap diharapkan lagi. Dengan bermacam-macam penjelasan bahwa persatuan itu sangat-sangat diperlukan untuk melawan kompeni dan pengikut-pengikutnya. Bahkan permohonan itu diajukan sampai 3 kali. Jawabannya sama. Beliau sudah kuat, balanya sudah banyak, tidak butuh bantuan dan tidak akan memberi bantuan kepada siapapun juga. Panembahan Purbaya sangat jengkel dan tersinggung dengan jawaban itu. Lalu utusan menyampaikan surat kepada Adipati Jaya Puspita di Japan, Jawa Timur. Isi surat menjelaskan bahwa Panembahan Purbaya dan Pangeran Blitar sudah lolos dari Kartasura, menyatakan diri menjadi raja di Mataram. Kedua, Sang Adipati Jaya Puspita diperintah untuk merusak kedudukan Panembahan Eru Cakra, sebab dimohon bersatu di Mataram tidak mau. Utusan segera berangkat, sudah sampai di Japan. Setelah membaca surat itu, Jaya Puspita sangat heran. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Saudara saling berkelahi, tetapi ia sangat sayang kepada Panembahan Purbaya. Sang Adipati lalu berkirim surat kepada adiknya yang bernama Adipati Sasranegara, yang menjadi andalan Panembahan Eru Cakra, yang sedang pacak baris di Desa Pautan, Tanah Sukawati. Bunyi surat supaya mengejar kepada Panembahan Eru Cakra atas perintah Panembahan Purbaya. Adipati Sasranegara setelah menerima perintah dari kakandanya, lalu segala macam bala mancanegari diundang secara diam-diam. Prajurit dari Surabaya yang berasal dari Bali juga sudah dihubungi secara rahasia, diajak meninggalkan Panembahan Eru Cakra, berkumpul di tempat lain. Di waktu malam, mereka bersama berangkat berkejaran dengan waktu malam, agar pagi hari sudah sampai di tujuan. Yang masih tertinggal hanya abdi bawaan dari Kartasura, beberapa orang saja. Panembahan setelah mengetahui begitu menyesal dan takut. Setelah waktu pagi, Sang Adipati Sasranegara beserta bala datang. Suara gemuruh sorak-sorai serta pukulan bende bertalu-talu mendekati benteng. Panembahan Eru Cakra sangat terkejut dan gugup, segera mengambil panah keluar dari pintu benteng, serta berbicara lantang kepada Adipati Sasra dari kejauhan. Sasranegara, apakah akan melupakan aku? Ingat-ingatlah. Adipati Sasranegara setelah mendengar lalu turun dari kudanya.
berdiri menyembah, seraya menjawab dengan keras, "Saya cuma melaksanakan perintah dari Adipaduka Panembahan Purbaya dari Kartasekar. Berhubung Paduka menolak perintahnya, maka mendapat mandat untuk menghabisi Paduka." Adipati Sasranegara lalu maju sambil mengangkat tombaknya. Panembahan segera naik kuda, berlari bersama Garwa Putra, serta beberapa abdi tercecer tidak karu-karuan. 7 selirnya tertinggal semuanya. Adipati beserta balanya menjarah seisi bentengnya. 7 selir itu sudah diambil Adipati Sasranegara semua, diperlakukan semau-maunya. Setelah tiba hari, alat kelamin Adipati Sasranegara membengkak sebesar paha serta rusak. Tangisnya menyayat hati, kesakitan, kualat dengan perbuatan sewenang-wenang terhadap selir sang Panembahan, memohon ampun kepada Panembahan. 7 hari dari sakitnya itu, Adipati Sasra meninggal. Jenazahnya dibawa ke Japan oleh sentananya. Balanya menjadi bubar. Adapun Pangeran Eru Cakra berlari menuju ke desa Semanggi, dekat Batu Rana di wilayah Sala. Demang Batu Rana bernama Demang Kenceng segera melapor ke Kartasura. Prabu setelah mendengar laporan segera utusan, mohon kakaknya itu pulang kembali ke Kartasura serta mengirim bersama serta uang. Tetapi Pangeran Eru Cakra mohon tenggang waktu menunggu abdi dan para selirnya yang masih tertinggal. Sang Prabu dalam permohonan kepada kakandanya Pangeran Eru Cakra sampai 4 kali, tetapi selalu dijawab dengan alasan yang sama saja. Sang Nata tersinggung perasaannya. Demang Kenceng diperintah untuk mengejar kakandanya Pangeran Eru Cakra tadi. Demang Kenceng memerintah bawahannya, orang sepanjang Bengawan, agar siap melaksanakan perintah. Di waktu malam orang-orang lalu berkumpul di desa Semanggi, seraya bersorak dan memukul bende, dan kentongan bertalu-talu. Pangeran Eru Cakra mendengar itu begitu takut, dan segera berlari ke selatan bersama Garwa Putra. Setelah pagi, fajar lalu berhenti dan beristirahat di desa Genting. Setelah malam lalu ditangkap oleh orang kampung di situ. Barang-barang miliknya dijarah habis oleh orang-orang. Istrinya menderita luka-luka. Mereka lalu berlari dengan telanjang kaki saja menyusup ke hutan atau tempat-tempat yang sepi dari penduduk ke arah barat selatan. Sangat menyedihkan keadaannya. Sampai di desa Tembayat, berhenti di rumah Pangeran Wangsadriya. Pangeran Wangsadriya segera memberitahu kepada Panembahan Purbaya di Mataram bahwa kakandanya Panembahan Purbaya, Pangeran Eru Cakra, saat ini ada di rumahnya dalam keadaan yang sangat menyedihkan, tidak membawa abdi, hanya beserta Garwa Putra saja. Panembahan Purbaya segera mengirim utusan dengan tandu dan kuda untuk menjemput. Uang dan pakaian, Pangeran Eru Cakra segera menerima jemputan itu lalu berangkat dari Tembayat. Sudah sampai di Kartasekar, bertemu dengan kedua adiknya, saling berangkulan serta saling menangis. Setelah beberapa waktu lamanya, Pangeran Eru Cakra diberi bala oleh adiknya dan ditugasi menggelar
jajahan ke arah timur. Pangeran Cakra lalu berangkat bersama balanya ke timur di desa Uter. Tanah Laroh. Orang di kanan kiri desa di sana juga sujud semuanya. Maka inilah cerita berikutnya. Tuan Amral berangkat dari negara Kartasura bertujuan menyerbu Mataram. Ia menyerahkan bala kompeni banyak sekali, bermacam-macam jenisnya. Panglima bala Jawa di Kartasura adalah Ki Adipati Mangkupraja. Begitu besar gerakan barisan ini, lalu mesanggera di desa Delanggu, berhadap-hadapan dengan musuh. Adapun panglima dari Mataram yang pacak baris di Dresanan adalah Adipati Lumarap. Begitu berbudinya sehingga mampu merebut hati rakyat kecil. Demikian juga para bekel. Demang di daerah itu merasa terangkat hatinya, karena mereka akrab, seakan-akan tak ada batas antara kaula dan Gusti. Bahkan dalam waktu-waktu tertentu mereka makan bersama. Maka seluruh rakyat takluk dan sangat sayang kepada Gusti sesembahannya. Mereka berniat berkorban, berbela mati jika negara diserang musuh. Dan kemudian tibalah bala bantuan dari Mataram dipimpin Ki Tumenggung Wiranegara dan Tumenggung Gajah Premada. Sudah berkumpul dengan Adipati Lumarap, lalu mundur membuat pertahanan di desa Kalepu, mencari tempat yang strategis. Adapun Panembahan Purbaya dan serta Sultan Blitar sudah berangkat dari Kartasekar. Begitu besar gerakan prajuritnya. Sultan Blitar naik tandu lelawak, diikuti para haji dan para ulama untuk menyambut perang melawan kompeni. Lalu menata bala barisan di sana Sewu, serta membangun kubu pertahanan. Tuan Amral bersama Adipati Mangkupraja berangkat dari Delanggu beserta para serdadu kompeni, lalu campu perang dengan prajurit Mataram di Kalepu. Begitu ramai perangnya, bala Kartasura dan bala Mataram banyak yang tewas. Lalu serdadu kompeni menghujani tembakan senjata dibantu dengan meriam, sehingga bala Mataram semakin banyak yang tewas. Pertahanan semakin lemah. Bahkan kubu pertahanan di Kalepu sudah kemasukan sebagian serdadu kompeni. Tumenggung Wiranegara lari. Ki Adipati Lumarap diajak berlari oleh para sentana, dan para kaula taklukannya tidak mau. Katanya, "Sanak saudaraku semua, jika kalian takut mati, baiklah, larilah. Memang sudah saya niati mati di dalam peperangan, karena aku ini keturunan dari rakyat Jembel. Namaku dahulu Si Bangsa Putra. Sekarang aku bernama Adipati Lumarap. Anugerah belas kasih dari Gusti, saya Panembahan Purbaya. Jika aku berlari tinggal gelanggang, colong pelayu, sama saja artinya saya ini orang yang tidak tahu kebaikan. Berhubung Gusti saya begitu besar kasihnya kepadaku, aku tidak bisa membalas, kecuali hanya dengan pecahnya dadaku dan tumpahnya darahku yang bisa saya persembahkan sebagai balasanku. Sudahlah, kalian yang ingin lari berlarilah, aku akan mengamuk sendiri." Orang yang mendengarkan bicaranya sebanyak 25 orang itu menjadi bangkit keberaniannya, lalu bersatu hati berbulat tekad bersama Adipati Lumarap maju menerjang lawan.
yang diterjang bubar berhamburan dengan meninggalkan mayat-mayat. Sisanya lari. Giris melihat amukan Adipati Lumarap dan anak buahnya itu. Lalu Serdadu Kompeni datang membantu dengan menghujani tembakan. Ke-25 orang itu tewas semua. Ki Adipati kebanjiran lawan dan lukanya tak terlukiskan kena senjata lawan. Sudah gugur. Lehernya dipotong. Kepalanya diserahkan ke Sang Prabu di Kartasura. Alat kelaminnya juga dipotong, lalu diberikan kepada anjing peliharaan Tuan Amral bernama Jakub. Sudah biasa dibawa ke medan perang, anjing tadi lalu diganti nama menjadi Lumarap. Tuan Amral beserta serdadunya dan Adipati Mangkupraja melanjutkan perjalanan menuju ke Mataram. Setelah sampai di desa Tangkisan, Amral begitu terkejut melihat di depan ada bala baris yang begitu besar, lalu bertanya tentang mereka yang sedang berpacak baris di situ kepada Ki Mangkupraja. Katanya, barisan itu adalah bala Panembahan Purbaya dengan Sultan Blitar. Tuan Amral lalu menata baris kompeninya. Ki Mangkupraja beserta balanya supaya lewat Bebanar. Serdadu Kompeni digerakkan melalui tengah-tengah pedesaan supaya musuh tidak melihatnya. Di sana supaya berhenti, serta memerintahkan beberapa serdadu agar bergerak di belakang jauh dengan tugas khusus membakari rumah-rumah penduduk. Adapun Panembahan Purbaya dan Sultan Blitar juga sudah mengetahui bahwa musuh sudah datang, lalu mengatur gelar perang. Panembahan Purbaya memimpin bala di sayap kiri, sedangkan Sultan Blitar beserta balanya di sayap kanan. Sedangkan yang menjadi dada Pangeran Ria. Bala Kablitaran setelah melihat bala Kartasura dan Serdadu Kompeni sangat senang hatinya, lalu menerjang lawan begitu saja. Bala Mangkupraja mengimbangi, ramai perangnya. Kedua belah pihak banyak yang tewas. Lalu kompeni keluar dari pedesaan untuk membantu menghujani lawan dengan senjata api. Bala Kablitaran sangat terperanjat, tidak menduga-duga sama sekali jika ada Serdadu Kompeni tiba-tiba datang. Sultan Blitar mengerahkan balanya bersama para santri, tetapi disambut dengan lebatnya peluru yang menghujaninya. Bala Kablitaran banyak yang roboh bergelimpangan di mana-mana. Bahkan para santri sudah tumpas mati semua. Pembawa payung Sultan Blitar roboh kena pelor. Payung kebesaran melesat terlempar jatuh. Sultan Blitar beserta balanya lalu berlari. Pangeran Ria beserta balanya berusaha membantu menahan desakan Serdadu Kompeni serta menghalangi bala Kablitaran jangan lari dari medan perang, serta berbicara lantang. Orang Kablitaran, kembalilah mengamuk. Saya membantu kalian. Mengapa Paman Blitar? Orang mau jadi raja kok takut mati, mendahului berlari. Kanjeng Panembahan Purbaya keluar dari Kartasura karena berkorban demi beliau. Akhirnya tidak tahan dalam berperang. Jika demikian, mertuaku layak dikebiri saja. Banyak kata-kata umpatannya itu, tapi bala Kablitaran tidak ada yang menanggapi. Mereka tetap lari semua. Pangeran Ria lalu kembali memimpin, mengerahkan balanya.
Panembahan Purbaya setelah mengetahui putranya berperang berhadapan dengan para serdadu kompeni beserta balanya, segera menggempur dari samping. Lalu terjadilah perang dengan jarak dekat menggunakan senjata keris, pedang, tombak, gada, pasir, dan bahkan dengan tangan kosong. Bala Panembahan dan serdadu banyak yang tewas. Bangkai berserakan di mana-mana. Kompeni agar mundur. Sementara itu, kompeni yang baris di belakang segera menembaki dengan meriam-meriamnya. Bala Panembahan banyak yang mati maupun luka terkena pecahan-pecahan peluru meriam. Dengan diam-diam bala Panembahan mundur dari medan pertempuran. Serdadu mengejar sampai di Kali Anjir, lalu mereka beristirahat di sana setelah musuh tak terkejar. Larinya Panembahan Purbaya dan Sultan Blitar sampai di Kartasekar, bermalam di sana. Pagi harinya berangkat bersama bala. Putra Garwa tidak ketinggalan menuju ke arah utara barat. Tiba di Kedu. Bala Kartasura yang pacak baris di Kedu bernama Tumenggung Mangkuyuda kalah perangnya serta menderita luka dan mati takluk kepada Panembahan. Orang di Kedu juga sudah sujud semua. Tuan Amral beserta serdadunya dan Adipati Mangkupraja beserta balanya lalu menduduki Kartasekar. Ada di sana selama 3 malam. Kemudian berunding. Ki Mangkupraja bicara dengan Amral. Tuan Amral, mari kita lanjutkan membawa Panembahan Purbaya dan Sultan Blitar. Tuan Amral perlahan menjawab, Saudara, saya tidak mau jika memburu kepada Panembahan serta adiknya, Sultan Blitar. Sebab perintah Sang Prabu kepada saya dahulu hanya untuk membedah Kartasekar. Sekarang sudah terlaksana bedah, maka saya mesti kembali ke Kartasura, memberitahu kepada Sang Prabu. Lagi pula, musuh saudara itu bukan orang Bali dan orang Madura, tetapi saudara Sang Nata sendiri, satu ayah satu ibu. Dugaan saya, Sang Nata tentu masih mempunyai rasa sayang. Maka saya takut jika mendahului kehendak Sang Prabu. Adapun kelak, jika saya sudah melaporkan tugas saya, selanjutnya Sang Nata memerintahkan mengejar kepada adik-adiknya. Maka mari kembali bersama-sama melaksanakan tugas itu lagi. Ki Adipati Mangkupraja tidak bisa menjawab, sebab menjunjung tinggi perintah Sang Prabu, lalu menurut kepada Amral. Mereka bersama berangkat pulang ke Kartasura. Setelah Panembahan serta Sultan Blitar mendengar berita bahwa kompeni sudah pergi dari Mataram beserta balanya kembali ke Mataram. Di desa Pamresan sebelah timur Pasar Gede, di sana mengumpulkan bala. Tuan Amral beserta serdadunya sudah sampai di Kartasura, lalu sowan ke Sang Prabu melaporkan dari awal sampai akhir. Sang Nata begitu gembira. Tuan Amral unju atur lagi, Sinuhun, bila selanjutnya Sang Prabu masih menghendaki tenaga saya selalu siap melaksanakannya, meskipun sampai mati. Saya tidak akan menolak perintah Paduka. Tetapi saya punya keinginan dan permohonan. Jika kiranya Sang Prabu berkenan, semoga ada pengampunan dari Sang Prabu kepada Ki Adipati Cakrajaya. Jika ada kesalahan, saya bersedia menanggung.
supaya dapat saya jadikan mitra sehidup dan semati." Mendengar perkataan Tuan Amral itu, Sang Prabu hatinya beku. Diam, tidak segera menjawab. Ki Demang Urawan menyambung unjuk atur. "Gusti, unjuk atur yang demikian dari Tuan Amral itu karena Tuan Amral mengetahui benar-benar bahwa Pati Cakrajaya tadi sungguh bersih hatinya, betul-betul besar baktinya menjaga dan mengawal negara Paduka. Ketika perang di Surabaya, siang malam tidak pernah berpisah dengan Ki Patih. Adapun orang yang melaporkan kepada Paduka itu sesungguhnya lah tidak benar, hanya mengada-ada saja, mencari-cari kesalahan dari Patih Cakrajaya." Sang Nata setelah mendengar kata-kata Ki Demang Urawan, lega hatinya, lalu berkata kepada Amral, "Amral, permintaanmu saya kabulkan, serta saya juga sudah mengampuni kepada Ki Cakrajaya." Tuan Amral unjuk atur lagi, "Jika demikian, izinkanlah saya berangkat ke Semarang. Cakrajaya akan saya bebaskan sendiri dari tempat tahanan, lalu segera saya bawa kembali ke Kartasura." Sang Nata berpesan, "Ya, Amral saya izinkan. Tetapi pesan saya, engkau jangan terlalu lama di Semarang. Bersegeralah saja kembali ke Kartasura dan bala si Cakrajaya yang ada di Kartasura bawalah. Berikan kembali ke Cakrajaya lagi." Tuan Amral begitu senang hatinya, lalu keluar dari Kedaton, bersiap-siap. Pagi harinya berangkat dan membawa serta bala Ki Pati Cakrajaya. Setibanya di Semarang, Amral segera membebaskan Ki Pati Cakrajaya, lalu mengumpulkan bala dengan minta bantuan bala dari para bupati pesisir dijadikan prajuritnya Ki Pati. Sebab Ki Pati tahu bahwa orang di Kartasura banyak yang pergi meninggalkan rumah dan desanya. Usaha mengumpulkan bala itu untuk mengisi kekosongan di Kartasura. Lalu Tuan Amral dan Ki Pati mendapat berita bahwa Pangeran Arya Mataram lolos dari Keraton Mataram, menyatakan diri sebagai raja di Grobogan, wilayah Pati, bergelar Sunan Kuning. Ia sudah mulai menaklukkan tempat-tempat di sekitarnya. Tuan Amral dan Ki Pati lalu memerintahkan Ki Tumenggung Mangun Oneng di Pati agar menyatakan takluk ke Pangeran Arya Mataram, serta sudah diberi rencana rahasia. Ki Tumenggung Mangun Oneng lalu menyatakan takluk kepada Arya Mataram, serta sudah diterima pernyataan takluknya dan dituruti segala kata-katanya. Sementara itu Panembahan Purbaya dengan Sultan Blitar masih berada di desa Pamresan. Setelah banyak balanya, lalu berangkat dari situ membuat kubu di Marebung. Balanya diperintah melebarkan jajahan. Bala yang ke arah barat melebarkan kekuasaan di Kedu, ke arah utara mendekati negara Kartasura. Desa-desa di kiri kanan Kartasura sudah rusak semua. Orang-orang di dalam Kartasura sangat sedih hatinya, sebab tidak dapat mencari makanan di luar Kartasura. Banyak yang pergi meninggalkan rumahnya. Sang Nata sangat resah hatinya. Waktu itu ada sentana Sang Prabu dari ibunya bernama Raden Santareja. Sudah diangkat kedudukannya dan mendapat gelar Pangeran Mangkubumi, lalu dijadikan senopati.
Tugasnya agar mengundurkan musuh yang dekat Kartasura. Pangeran Mangkubumi segera berangkat bersama balanya, mesanggrah di desa Kemlaten, serta mengumpulkan petunjuk. Di situ Pangeran Mangkubumi menemukan meriam kecil, lalu dijadikan alat perangnya. Sudah luas taklukannya. Jauh dari Kartasura, meriam temuan dari Mangkubumi itu diberi nama Tundung Mungsuh. Pada waktu itu, orang-orang di Kartasura sudah mulai tenang hidupnya, sebab sudah dapat mencari makanan keluar Kartasura. Perjalanan itu membutuhkan waktu perjalanan setengah hari lamanya. Kemudian, Sang Prabu mengirim utusan ke Surabaya, memanggil Ki Ngabehi Tohjaya. Utusan sudah berangkat. Pada waktu itu di Surabaya, perang masih berkecamuk di tanah sepanjang. Bala pesisir melawan bala Panji Surengrana, saling bergantian diserbu atau menyerbu. Utusan Sang Prabu itu singgah di tempat Kapten Besing. Ki Tohjaya lalu diberangkatkan beserta kawan-kawannya. Setibanya di Kartasura dipanggil ke Kedaton. Sang Nata sangat senang melihat Tohjaya yang gagah perkasa, masih muda, santun. Sang Nata perlahan berkata, "Tohjaya, berapa jumlah orang-orang bawahanmu?" Ki Tohjaya menyembah, "Gusti, orang-orang saya adalah orang-orang belian, hanya 80, yang separuh orang dari Bali, yang lain orang Jawa." Sang Prabu lalu memberi senjata 50 bubuk mesiu, 4 entong, pakaian dan uang, agar dibagi kepada orang-orangnya itu. Sang Nata berkata lagi kepada Tohjaya, "Tohjaya, engkau dan bawahanmu jadilah penjaga saya, sebab engkau abdi saya sendiri, hasil temuan saya. Engkau bertempat tinggallah di Kadipaten." Ki Tohjaya menjawab bersedia atas perintah Sang Prabu, lalu mundur dari hadapan Sang Prabu ke tempat pemondokan.